Selamat bergabung dengan channel saya Kardi Papahan. Kali ini di dalam rubrik budaya dengan judul Perkampungan Masyarakat Hukum Adat Toga Papahan di 3 kabupaten. Berbicara tentang masyarakat hukum adat, tentu seperti yang telah dikedepankan di podcast sebelumnya, paling tidak ditandai dengan 7 karakter utama atau ciri utama atau 7 unsur utama dari masyarakat hukum adat yang sekaligus bisa digunakan untuk identifikasi atau verifikasi tentang keberadaan suatu marga di dalam sebuah toga atau kumpulan marga ataupun pada sebuah masyarakat hukum adat. Ketujuh unsur yang dimaksudkan, yang pertama adalah bahwa masyarakat hukum adat itu atau sebuah marga dalam masyarakat hukum adat telah lama bermukim di wilayah geografis tertentu pada sebuah wilayah. Kadang sudah ratusan tahun, dan itu tentunya ditandai dengan beberapa bukti yang bisa dilihat di daerah geografis tersebut atau di titik geografis tersebut, baik yang terkait misalkan dengan bentuk-bentuk rumah, juga tentunya dari sisi bentuk perkampungan, dan juga tentunya dari sisi makam dan lain sebagainya. Tentu sebagai bukti dari sebuah marga atau masyarakat hukum adat di suatu letak geografis telah bermukim, bisa dilihat dengan beberapa bukti atau alat bukti yang ada di sana. Sedangkan yang kedua, masyarakat hukum adat yang dimaksudkan memiliki hubungan yang sama dengan leluhur yang sama dari generasi ke generasi, dan itu juga tentunya bisa dilihat melalui berbagai pola hubungan sistem sosial yang ada di masyarakat hukum adat tersebut. Sedangkan yang ketiga, bahwa masyarakat hukum adat memiliki hubungan yang kuat dengan tanah. Sebuah marga dalam sebuah masyarakat hukum adat dapat dikatakan memiliki atau secara umum memiliki hubungan hak primer atas tanah di masyarakat hukum adat tersebut. Biasanya kalau anggota masyarakat pendatang di dalam sebuah marga, lazimnya mereka memiliki hak-hak sekunder atas tanah, seperti misalkan menyewa atau menerima dalam bentuk pengelolaan tanah dalam bentuk misalkan gadai dan lain sebagainya. Sedangkan yang keempat, masyarakat hukum adat memiliki hubungan yang kuat dengan wilayah dan bisa ditentukan batas-batasnya secara jelas. Sedangkan yang kelima, masyarakat hukum adat memiliki hubungan yang kuat dengan sumber daya alam. Sedangkan yang keenam, masyarakat hukum adat memiliki peranata pemerintahan adat. Tentu dalam konteks ini pemerintahan adat tentunya tidak di atas pemerintahan suatu negara, tapi dalam hubungan atau interaksi dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Sedangkan yang ketujuh, bahwa masyarakat hukum adat memiliki yang namanya tatanan hukum adat.
ada jelas di sana pola-pola adat yang kadangkala berbeda dari satu masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat lainnya di daerah lain. Itulah 7 yang bisa digunakan sebagai indikator untuk membuktikan sebuah masyarakat hukum adat atau membuktikan marga di dalam sebuah kumpulan marga atau pada sebuah masyarakat hukum adat. Toga Papahan adalah sebuah kumpulan marga yang ada di dalam budaya dalam suku Batak Toba. Perkampungan masyarakat hukum adat yang dikedepankan pada penyajian kali ini ada di 3 kabupaten. Pertama adalah di Kabupaten Samosir. Keberadaan Toga Papahan di Kabupaten Samosir terdapat di Desa Papahan, Kecamatan Onarunggu. Di sana keberadaan Toga Papahan tersebar di 3 dusun, yaitu Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3. Di Dusun 1 dan Dusun 2 pada umumnya ditempati atau dihuni oleh hutan Amora Papahan. Adapun perkampungan-perkampungan atau kelompok masyarakat hukum adat dari hutan Amora Papahan yang ada di Dusun 1 dan Dusun 2, misalkan di Dusun 1, misalkan yang disebut juga dengan Lumban Baringin, di sana ada wilayah permukiman hukum adat Toga Papahan, misalkan di Lumban Jabi-Jabi dan juga di Lubasat Duduk. Sedangkan di Dusun 2 yang adalah juga perkampungan hutan Amora Papahan yang disebut juga Dusun 2 ini adalah Sosor Pasir. Di sana ada tentunya perkampungan adat dari hutan Amora Papahan, seperti misalkan di Sosor Silandong, di Dolok Martahan, dan juga Lumban Hariara. Perkampungan-perkampungan adat dari masyarakat hukum adat Toga Papahan, khususnya kelompok dari hutan Amora Papahan di Dusun 1 dan Dusun 2, dikenal juga dengan sebutan Hutabolon. Hutabolon ya merupakan tempat yang diperkirakan tempat pertama dari Toga Papahan bermukim, yang di dekat wilayah tersebut ada wilayah namanya Sipira Toba, yang adalah juga perkampungan atau wilayah yang dipergunakan dan dikuasai oleh hutan Amora Papahan. Sedangkan di Dusun 3 yang disebut juga dengan Sosor Batu, di sana tentunya ada masyarakat hukum adat Hutaraja Papahan atau keturunan Hutaraja Papahan dan Lumban Bosi Papahan. Adapun perkampungan masyarakat hukum adat di sana tentunya ada Hutaraja, dan juga tentunya ada Hutagodangna, dan juga diperkirakan ada namanya Lumban Gaul, dan juga diperkirakan ada namanya Sosor Silintong. Itulah perkampungan masyarakat hukum adat Toga Papahan di Kabupaten Samosir, tepatnya di Desa Papahan, di mana komposisi atau susunan Toga Papahan di sana berdasarkan perkampungan masyarakat hukum adat dari Toga Papahan adalah pertama adalah Hutaraja Papahan, sedangkan kedua keturunan
Hutan Amora Pakpahan, sedangkan yang ketiga adalah keturunan Lumban Bosi Pakpahan. Sedangkan kabupaten yang kedua adalah Kabupaten Humbang Hasundutan. Di Kabupaten Humbang Hasundutan, wilayah persebaran perkampungan masyarakat hukum adat Toga Pakpahan di sana ada di beberapa kecamatan. Kalau dilihat peta geografisnya, pada umumnya ditempati dari garis keturunan Hutaraja Pakpahan. Antara lain misalkan perkampungan masyarakat hukum adat Hutaraja Pakpahan, misalkan ada di Kecamatan Dolok Sanggul, tepatnya di Desa Siri-Sirisi. Juga ada di Kecamatan Litong Nihuta, yaitu di Desa Perolokan, khususnya ada di Lumban Pakpahan. Sedangkan di Kecamatan Pakat, perkampungan masyarakat hukum adat Pakpahan terdapat di Desa Banuarea. Sedangkan di Kecamatan Sijama Polang, di sana ada perkampungan masyarakat hukum adat Pakpahan, khususnya dari Hutaraja Pakpahan, yaitu Desa Batu Najagar. Sedangkan permukiman masyarakat hukum adat di Kabupaten Humbang Hasundutan, tepatnya di Kecamatan Dolok Sanggul, untuk garis keturunan Hutan Amora Pakpahan, permukimannya dikenal dengan Sosor Tapian. Sedangkan perkampungan masyarakat hukum adat di Humbang Hasundutan dari garis keturunan Lumban Bosi Pakpahan terdapat di Kecamatan Litong Nihuta dan diperkirakan tepatnya di Desa Tapian Nauli. Sedangkan kabupaten yang ketiga, tempat perkampungan masyarakat hukum adat Toga Pakpahan, terdapat di Kabupaten Tapanuli Utara. Di Kabupaten Tapanuli Utara ada paling tidak di 3 kecamatan persebaran dari untuk permukiman masyarakat hukum adat Toga Pakpahan. Yang pertama di Kecamatan Pangaribuan. Di Kecamatan Pangaribuan, persebaran perkampungan masyarakat hukum adat Toga Pakpahan terdapat di 6 desa, yaitu di Desa Pakpahan. Di Desa Pakpahan terdapat secara lengkap susunan 3 Toga Pakpahan, yaitu Hutaraja Pakpahan, kedua garis keturunan Hutan Amora Pakpahan, ketiga garis keturunan Lumban Bosi Pakpahan. Hutaraja atau garis keturunan Hutaraja Pakpahan di Kecamatan Pangaribuan, tepatnya di Desa Pakpahan, ia terdapat di Lumban Siantar. Sedangkan perkampungan masyarakat hukum adat Toga Pakpahan dari garis keturunan Hutan Amora Pakpahan di Desa Pakpahan di Kecamatan Pangaribuan terdapat di beberapa tempat, seperti misalkan di Pulau Tajung, di Pulau Seranggiting, di Huta Pulau, di Lubabonan Yonan, Luban Papacuran, Luban Tajung, di Sosor Dolok, bukan Sosor Dolok, misalkan di sana juga namanya ada Lubanabar, ada Bajar Dolok, ada Bajar Godang, ada juga Bajar Masin, ada Luban Gaul, dan juga tentunya Tagahabing. Jadi relatif luas perkampungan keturunan Hutan Amora di Desa Pakpahan, Kecamatan Pangaribuan. Sedangkan di Desa Pakpahan, garis keturunan Lumban Bosi Pakpahan terdapat di Lumban PGPG. Sedangkan desa yang kedua, tempat masyarakat hukum adat Toga Pakpahan di Kecamatan Pangaribuan terdapat di Desa Sibike. Di Desa Sibike
keturunan Toga Papahan bermukim di sana, yaitu Huta Raja Papahan dan garis keturunan Huta Namora Papahan. Sedangkan desa yang ketiga sebagai tempat permukiman masyarakat hukum adat Toga Papahan di Kecamatan Pangaribuan terdapat di Desa Sampagul. Di Desa Sampagul ini keturunan Toga Papahan yang bermukim pada umumnya adalah dari garis keturunan Lumban Bosi Papahan. Sedangkan di desa yang keempat di Desa Pastorminan 1, di wilayah ini juga adalah permukiman masyarakat hukum adat Toga Papahan dari garis keturunan Lumban Bosi Papahan. Sedangkan di desa yang kelima, tepatnya di Desa Huta Raja, yang dulu disebut juga dengan Ulaya Bungus, yaitu adalah permukiman masyarakat hukum adat dari garis keturunan Huta Raja Papahan. Sedangkan kecamatan lain di Tapali Utara, di Kabupaten Tapali Utara, tempat permukiman masyarakat Toga Papahan terdapat di Kecamatan Pahai Julu, khususnya di Desa Simatanyari. Di wilayah ini bermukim garis keturunan Huta Namora Papahan, khususnya dari keturunannya Opu Poras Majungi Papahan. Sedangkan di kecamatan lain di Tapali Utara, tempat permukiman Toga Papahan terdapat di Kecamatan Permonangan, khususnya di Desa Lubu Sunut, tepatnya di wilayah, diperkirakan di wilayah di Haugajang. Adapun keturunan Toga Papahan yang bermukim di tempat ini diperkirakan adalah dari garis keturunan Huta Raja Papahan. Jadi itulah perkampungan masyarakat hukum adat di 3 kabupaten, yaitu di Kabupaten Samosir, di Kabupaten Humbang Hasundutan, ketiga di Kabupaten Tapali Utara. Adapun susunan Toga Papahan di 3 kabupaten ini adalah Huta Raja Papahan, kedua adalah Huta Namora Papahan, ketiga adalah Lumban Bosi Papahan. Tentunya kalau dilihat dari berbagai peristiwa sejarah penting, tentu di antara ketiga kumpulan marga di Toga Papahan, yaitu Huta Raja Papahan, Huta Namora Papahan, Lumban Bosi Papahan, ya tentu ada titik-titik yang bisa dilihat sebagai titik pertautan satu sama lain, dikaitkan dengan 7 unsur masyarakat hukum adat atau 7 unsur untuk membuktikan adanya marga di dalam sebuah masyarakat hukum adat. Misalkan di dalam hukum adat di masa lalu, misalkan di Pesta Horja Opu Datu Ronggur Diaji Papahan, yaitu dari garis keturunan Huta Namora Papahan, di sana dicatat bahwa Toga Papahan itu tepatnya di Pesta Horja Opu Datu Ronggur Papahan di tanggal 18 sampai 20 Desember 1969, Toga Papahan di sana dicatat adalah Huta Raja Papahan, kedua adalah Huta Namora Papahan, dan ketiga adalah Lumban Bosi Papahan. Begitu juga sewaktu Pesta Horja Opu Datu Ramot Papahan, yang adalah garis keturunan dari Huta Raja Papahan, yang diperkirakan berada di generasi yang keempat dari Toga Papahan, yang diperkirakan sekitar tanggal 6 Juli 2006. Di sana juga susunan Toga Papahan dikenal adalah Huta Raja Papahan, kedua adalah Huta Namora Papahan, ketiga adalah Lumban Bosi Papahan. Tentu
uh, ada beberapa tentunya titik taut atau event-event penting di dalam interaksi Toga Papahan yang lain, di dalam kegiatan-kegiatan lain tentunya yang bisa dicatat. Tentu akan dicoba mungkin dikupas di podcast atau di uraian-uraian berikutnya. Itulah tentang uraian permukiman masyarakat hukum adat Toga Papahan di 3 kabupaten. Silakan di like, di subscribe podcast ini untuk melanjutkan ke pembahasan rubrik budaya berikutnya.